wabarakatuh. Yang pertama, tentulah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita kembali tiasa riung mungpulung bertatap wajah di depan komputer atau juga yang sudah hadir di kantor. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya dimohon bagi rekan-rekan sesuai dengan protap, yang pertama adalah buka layar begitu ya. Yang kedua tetap tersenyum kan. Dan yang ketiga tentunya tetap optimis ya, bahwa kehidupan ini apapun yang terjadi mari kita jalani dan syukuri gitu. Terima kasih kehadiran rekan-rekan Eselon 3, Pak Kabid Despar hadir, Damang ya Pak ya. Ibu Febi juga Damang begitu ya. Alhamdulillah. Juga Ibu Lucy, terima kasih sudah hadir. Ibu Chandra Wulan juga sudah hadir dari UPTD, ini lengkap. Juga sudah hadir. Pak Erik, dan tentunya rekan-rekan semuanya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tidak lupa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikut. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini, apel pagi hari ini, tentu yang paling pertama tidak lupa dan tidak bosan menyampaikan terkait tentang kedisiplinan dan integritas. Itu menjadi poin penting dan menjadi hal yang perlu disampaikan dalam setiap rangkaian kegiatan apel pagi. Kenapa? Karena memang itu yang sebagai pondasi kita sebagai baik ASN ataupun non-ASN, khususnya di lingkungan Disparbud Jabar, ya umumnya juga sebagai bagian dari ASN di non-ASN Provinsi Jawa Barat. Nah, sebagai rumus yang disampaikan kemarin pada saat pengarahan kami kepada teman-teman staf baik ASN non-ASN di hari Jumat yang lalu, bahwa disiplin ini menjadi dua hal yang penting. Pertama, untuk kehadiran harus disiplin. Kehadiran di kantor itu wajib disiplin. Berarti ada jamnya, 7:30 minimal, kita bisa hadir secara fisik atau hadir secara virtual. Nah, kehadiran secara virtual memang juga alhamdulillah kita diberikan kemudahan ya. Karena bisa saja di atasnya seragam, kehandapnya di sarung, begitu kan. Tapi minimal itu menjadi komitmen kita. Bahwa umacarana 7:30 kirang 5 tet sudah on di layar, gitu ya. Nah, untuk yang hadir fisik pun bisa hadir secara langsung di galeri dengan kapasitas terbatas, ataupun memang di ruangan masing-masing, gitu ya. Dan jangan lupa, selain disiplin, nah untuk pulang kantor, justru di sini tidak boleh disiplin, begitu ya. Seperti yang Pak Aris sampaikan dan Bu Caul dan Bu Febi, juga Bu Lucy, Pak Erik. Kalau pulang kantor justru tidak boleh disiplin ya Bu Sandra ya, begitu ya. Jadi diharapkan tidak tenggo, gitu ya. Kalau disiplin itu berlaku masuk kantor. Nah, keluar kantor itu justru menjadi hal yang ideal, tidak disiplin, gitu ya. Jadi jam 4 treng teh bukan treng untuk pulang, tetapi treng untuk mengecek apakah ada tugas-tugas lainnya dari baik Pak Kadis, Sekdis atau Kabid atau Kasih dan Kasubag lainnya. Ya, itu. Karena memang mau tidak mau beban tugas kita di Disparbud ini cukup banyak, sehingga justru yang kami rasakan, saya rasakan juga bahwa kasontenakeun gitu ya, atau kawongenakeun itu ada beberapa tugas-tugas yang memang strategis ya. Jadi mohon kepada rekan-rekan semua ini menjadi catatan penting begitu ya, demi mewujudkan tugas atau visi misi dari Disparbud Jabar ini, khususnya di bawah instruksi atau komando dari Pak Kadis kita, Pak Kadis Parbud, Pak Dr. Dedi Taufik. Yang selanjutnya juga ingin kami sampaikan terkait etis ya. Jadi terkait etika, bahwa selain disiplin dan integritas ada etis. Dan yang paling pertama, yang paling gampil sebetulnya yang ingin kami sampaikan di sini, kalaupun di luar jam kantor, teman-teman akan pulang, nggak ada masalah sebetulnya, kantun izin begitu. Saur Pak Aris mah, nu penting mah bebeja, cenah. Gitunya Pak Arisnya, gitu kan. Jadi kalaupun setelah jam 4, jam 5, nya bonusan lah 5 saparapat gitu kan, pamit mau pulang, sekedar susulumputan ke Pak Aris katanya teh, atau ke Bu Caul ya, si kantun izin we, insya Allah gitu ya, apalagi izin ke Sekdis,
Kalau saya mah izin pasti dikabulkan, gitu kan nggak ada masalah. Kamu lamun izinnya jam 8 wengi, itu mah diizinkan. Bisa silahkan duluan, gitu ya. Itu terkait tentang disiplin, integritas, dan etis. Yang kedua, mungkin ingin kami sampaikan juga kepada rekan-rekan semua, mewakili Pak Kadis Parbud, apresiasi saya, kami, kita semua, kepada rekan-rekan yang sudah melaksanakan kegiatan di Sabtu Minggu kemarin. Judulnya adalah Monitoring Evaluasi Operasi Gabungan Grebeg Wisata 11-12 September 2021 berdasarkan Inmendagri 39/2021. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah melaksanakan tugas baik di hari Sabtu dan hari Minggu di 11 kabupaten. Dan terima kasih juga bahwa setiap kabupaten tidak hanya satu titik, ada beberapa rekan-rekan yang melakukan kegiatan di 2, 3, sampai 4 titik tempat wisata. Memang tugas kita adalah bagaimana mengecek ya. Bagaimana mengecek yang namanya kesiapan atau kondisi kapasitas setelah diberlakukannya Inmendagri tersebut. Betul, 25% maksimal dari kapasitas, kan begitu ya. Terus bagaimana prokesnya. Terus yang ketiga bagaimana edukasi terkait pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi. Di sini memang kita sampaikan bahwa aplikasi Peduli Lindungi kan tidak serta-merta bisa mereka gunakan. Ada sebuah proses, tapi minimal dengan kehadiran kita, dengan woro-woro dari kita bahwa manakala mereka belum menggunakan, pertanyaannya adalah bagaimana manakala tempat wisata itu harus atau mau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nanti dari teman-teman dari Inpar juga bisa menjelaskan bahwa ada mekanisme melalui apa namanya asosiasi pengusulan ke Departemen Kesehatan sehingga semuanya bisa terukur ya. Jadi teman-teman juga tentu ini menjadi hal yang penting. Plus juga kemarin yang sangat penting adalah kolaborasinya ya. Namanya operasi gabungan di mana awalnya rencananya adalah Satpol PP, Provinsi, Dinkes, dan Disparbud di 11 lokasi. Nah, ternyata setelah mendekati hari H, Satpol PP fokus hanya di satu tempat, yaitu di Pangandaran. Tidak ada masalah, sementara Dinas Kesehatan itu bisa bersama-sama melakukan di 3 tempat. Ya. Dinas Kesehatan Provinsi ada di Sukabumi, ada di Pangandaran, dan ada juga di Cianjur. Dan itu dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Nah, yang sisanya yang 8 kabupaten tetap melaksanakan yang namanya testing atau antigen dengan didukung oleh Dinkes Kabupaten yang bersangkutan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di hari Kamis dan Jumat yang lalu sudah disebar oleh Dinkes Provinsi ke Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing 1.500 sampel rapid test yang digunakan untuk di lokasi pariwisata. Nah, meskipun pelaksanaannya tentunya di lapangan itu dinamis, izin juga kami sampaikan bahwa di hari Sabtu itu 558 sampel, dan kemarin di hari Minggu itu 138 sampel, yang alhamdulillah semuanya negatif. Ya, itu. Jadi berarti kan antisipasi kita, semoga ini menjadi tren yang baik ya, karena yang namanya pariwisata mah ada berkerumun, begitu ya. Kalau melihat kemarin yang paling kelihatan berkerumun itu ya di wilayah pantai dan juga di wilayah situ ya, di wilayah situ pokoknya cacaian lah gitu ya. Itu juga terlihat berkerumun ya, alhamdulillah. Kalau bicara kapasitas itu masih tidak melebihi 20%. Jadi terima kasih tim Sukabumi, pokoknya yang pantai-pantai itu ya, Sukabumi, Om Widi terima kasih. Tim dari Pangandaran, ada Pak Fami. Terus tim yang dari Tirta Maya ya, Indramayu juga terima kasih Pak Iwan Hadi ya. Terus tim juga pantai, pokoknya urusan pantai weh. Ada Pak Aga juga pantai ya, Pak Aga mah situ ya. Terus juga yang urusan situ-situ ya, situ oke, situ tidak oke, begitu ya. Situ baik di Majalengka, terus ada Telaga Biru ya. Terima kasih, gitu kan. Dan yang dekat yang Cikaupak, termasuk Jatiluhur ya. Jadi memang itu juga pemilihan juga tidak lepas dari hasil koordinasi kita semua. Jadi kami apresiasi bahwa terima kasih teman-teman di hari Sabtu dan Minggu bisa mengatur untuk menghadirkan secara fisik untuk melakukan pengecekan. Tetapi juga ada hal yang sangat penting terkait tentang aktivitas ini adalah pelaporan ya. Jadi izin kami sampaikan ke teman-teman bahwa
Oh iya, situ Cangkuang. Oke, situ ya, Pak Igun ya. Situ Cangkuang, itu teh situnya. Nah, ada yang lebih penting juga selain pelaksanaan di lapangan adalah pelaporan ya. Jadi pelaporan kemarin 2 pintu ya. Ada pintu grup LO via WA Group, ada pelaporan via online dengan menggunakan Google Form. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Wayahna nanti LO bertanggung jawab untuk bagaimana menginput pelaporan tersebut. Ya, itu mungkin berbicara tentang kegiatan, dan kita berharap di minggu ini ada Inmendagri yang baru yang sudah semakin landai begitu ya, yang semakin landai, banyak yang level 2 sehingga lebih tenang, atau malah level 1 sekalipun ya. Itu yang kita harapkan. Jadi terima kasih atas kerja keras kita semua, rekan-rekan, termasuk yang di back office ya, yang tadi malam tok-takan dengan saya sampai jam 2 begitu ya, karena mau tidak mau pelaporan tetap menjadi hal yang penting. Plus juga terima kasih dengan tim Humas yang sudah mengoptimalkan dari sisi konsep-konsep rilis ya. Sehingga dengan ya kalau untuk akses Pak Kadis dengan media seperti kita lihat bahwa pemberitaan itu sangat masif ya. Tolong link-link pemberitaan yang dikirim oleh Pak Kadis di grup kita baik ASN dan Disparbud itu disebarluaskan. Karena semangatnya adalah jangan sampai kita menyebarluaskan justru berita ketakutan ya. Justru berita kesiapan yang paling penting ya. Kewaspadaan kita, karena mau tidak mau semua ingin piknik, semua ingin menikmati suasana santai ya, bukti ya gitu kan di situ Cangkuang kan gitunya, pengen di desa wisata kan gitu. Terus Pak Igun kemarin di Cangkuang ya. Terus Pak Aris kita selain jaga hoyong amang di Cikau tehnya, cuman kan jaga profesionalisme ya, termasuk grup Inpar, Pak Riki, Pak Tafif ya, untuk bagaimana di Ciater teh hoyong cina untung tidak tahu ya potong nya ulah aya potong termasuk juga tim dari sekretariat ya kemarin Pak Dani Alek ya, terima kasih pelaporannya Jatiluhur segala macam dan Cikau ya, itu nuhun. Saya dengan teman-teman sama standby bagaimana mengawal pelaksanaan kegiatan ini. Termasuk yang lebih khusus lagi ya tentunya yang mengawal di Pangandaran, karena di sana semua bos kita ada di sana. Jadi Pak Gubernur ada, Muspida ada, kan gitu ya. Pak Kadis ada, Pak Kasatpol PP ada, Pak Fahmi ya, terima kasih. Itu mungkin terkait dengan monitoring Opsgab, dan diharapkan sebetulnya selain itu juga dari sisi publikasi ya disiapkan nanti dari Pak Asmul punten dengan rekan-rekan khusus Humas, publikasi pelaporan, dan Bu Sasti terima kasih untuk pelaporan kantun digabung ya. Yang tadi malam yang saya dapatkan saya cek itu pelaporan per hari Minggu. Nah, kita kompilasi Sabtu Minggu seperti apa, analisis seperti apa, dan insya Allah itu menjadi pegangan ya. Karena kemarin Pak Kadis langsung bertemu dengan Pak Gubernur dan melaporkan ya, melaporkan tentu by data. Nah, itu yang menjadi penting bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas semangat dari rekan-rekan semuanya. Yang ketiga terkait desa wisata, terima kasih timnya Pak Kabid, Pak Aris. Desa wisata untuk minggu ini ada 2 tugas yang cukup menantang. Pertama adalah finalisasi untuk ranperdanya, yang juga sebetulnya itu inisiatif, tapi mau tidak mau kan lebih baik kita kawal ya Pak Kabid ya. Lebih baik kita kawal untuk finalisasi, dan mungkin hari ini rencana ya, hari ini akan ngariung dengan Biro Hukum, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk finalisasi ranperda. Ini Bu Sandra udah kelihatan wajah-wajah pasal begitu kan. Nah, dan yang kedua adalah juga rencana kunjungan kerja para Pansus 5 ini ke Jawa Tengah dan DIY. Nah, tolong diatur saja bagaimana siapa yang akan berangkat, termasuk juga pelaporan ke Pak Kadis ya. Karena bisa saja mungkin beliau ada instruksi khusus terkait tentang mengawal. Karena rencana Dewan itu diterima besok ya, Pak Arisnya. Kalau lihat rencana jadwal, ada 2 rombongan, ada besok, di awalnya kan NTB, tapi jadinya Jawa Tengah dan DIY. Terus yang ketiga juga masih nyambung lagi dengan Pak Aris begitu ya, karena Despar ini menjadi primadona terkait tentang KE Kalido ya. Tentang KE Kalido, di mana kemarin kita sudah masuk tahapan pengusulan untuk
Dewan Kawasan. Dan kemarin disepakati bahwa untuk Dewan Kawasan itu disepakati bahwa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atau dari pemerintah daerah, Pemprov dan Pemkab Bogor itu disepakati usulan maksimal 6 orang Pak Kabid. Jadi yang masuk kemarin sementara pertama anggotanya Pak Sekda, yang kedua Kepala Bapeda Provinsi, dan yang ketiga adalah Kadis Parbud. Karena mau tidak mau KEK Lido ini adalah KEK pariwisata, sehingga dikawal langsung oleh sektor. Ya, itu kemarin arahan dari Pak Seknas ya, Sekretaris Dewan Nasional KEK yang diinikan juga oleh Pak Asisten kita. Dan di kabupaten itu direncanakan Sekda Bogor, Asisten 2, dan Kepala Bapeda. Itu untuk di wilayah kabupaten. Itu mungkin informasi. Dan tentunya yang menjadi tugas kita mengawal tentang master plan bagaimana konsep pariwisatanya itu betul-betul bisa sesuai dengan ya konsep nasional dan juga tidak lepas dari sisi kepentingan mungkin bisnis ya. Itu mungkin untuk KEK Lido, WD Pak Kabidai gitu ya dengan jajaran yang bagaimana yang dikawal juga sebetulnya lintas oleh Pak Widi ya, Bu Febi ya. Pak Widi juga selalu mengawal Pak Kadis. Ya sebagai informasi buat teman-teman memang banyak juga tugas-tugas dari Pak Kadis yang lintas ya. Jadi kami melihat fenomena ini sebetulnya menjadi bagian dari pembelajaran bagaimana kita mengatur sebuah kepercayaan pimpinan meskipun secara tugas fungsi Panginten berbeda tetap bisa kita jalankan. Jadi terima kasih atas rekan-rekan semua atas komitmen itu ya. Terus yang selanjutnya ingin kami sampaikan terkait tentang kawasan rebana. Jadi Bapak dan Ibu, kawasan rebana yaitu Patimban, pokoknya melingkupi 7 kabupaten yang berada di wilayah utara, termasuk dari mulai Sumedang, Kertajati, Majalengka, termasuk juga Subang, ya, Indramayu, Cirebon, nah Kuningan, itu masuk ke dalam kawasan rebana. Tugas kita di sini adalah bagaimana kita menjadi bagian aktif dalam kawasan tersebut. Yang kita ketahui bahwa poin penting kemarin di rapat terdahulu, yang paling utama adalah bagaimana komitmen dari para kepala daerah. Karena dengan lintas, mau tidak mau, ini akan ada perlu kesepahaman antara kepala daerah. Dan itu sudah kita coba usulkan. Di sisi lain secara teknis, kita bicara pariwisata, prepare Panginten dari semua bidang, intinya adalah apa yang bisa kita optimalkan di wilayah rebana tersebut. Ya, kemarin kami sudah laporkan bahwa di Cirebon ada gedung CC yang sudah bisa dipakai, terus juga berbicara tentang bantuan keuangan di wilayah sana, destinasi pariwisata, termasuk desa-desa wisata yang tentu bisa terintegrasi di wilayah tersebut. Karena informasi bahwa Perpres sedang berproses, Perpresnya, dan diharapkan di bulan September ini Perpres tentang rebana itu sudah bisa turun. Dan tentu kita bisa breakdown dengan program-program kegiatan yang ada sebagai tugas fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Itu mungkin poin yang kelima. Nah, poin yang keenam itu kita berbicara tentang dana PED ya. Dana PED, informasi yang terakhir tentunya seperti kita ketahui teman-teman semuanya, anggarannya sudah ada, itu di pariwisata dan juga di kebudayaan. Kemarin terima kasih Bu Febi beberapa kelengkapan administrasi, baik surat-surat SK Tim kurasi, segala macam, itu sudah kita tuntaskan di minggu yang lalu, termasuk pelaksanaan ya, proses kurasinya. Nah, kita harapkan tentunya di minggu-minggu ini sudah bisa ada mulai implementasi pencairan ya. Mungkin itu yang bisa dikawal, termasuk juga yang dari subdivisi pariwisata. Di sini ada Bu Caul, ada Pak Anas ya, dengan PHRI-nya Pak Herman Mukhtar, itu juga dimohon untuk bisa kita optimalkan, sehingga sudah mulai ada penyerapan, dan ini dikawal juga oleh Bu Surya ya, Bu Surya Siregar, karena kemarin pada saat kita sedang sibuk-sibuknya melaksanakan operasi gabungan, tiba-tiba tring, ada yang cair, katanya begitu ya. Alhamdulillah, jadi di lapangan pun kelihatan mungkin semakin bersemangat begitu ya. Atau tosep. Nah, itu ya terkait tentang dana PED. Dan sebagai informasi bagi teman-teman, dana PED itu masih cukup besar, ada 5 miliar, sekitar 5 miliar gitu ya. Dan kita harapkan penggunaannya harus hati-hati karena dana ini bersumber dari BTT.
Dan BTT itu kan berbeda dengan APBD, termasuk disorot begitu, sehingga betul yang dilakukan oleh Bu Pebi, juga Bu Caul untuk persiapan-persiapan minimal secara administratif timnya ada dan siapa berbuat apanya jelas ya. Itu terus selanjutnya terkait tentang bantuan sosial. Mungkin ini kami sampaikan ke rekan-rekan semuanya tentang bantuan sosial. Dari sisi jumlah, alhamdulillah dari 96.545 calon ya data itu sedang di cleansing menjadi 56.000 dan sekarang kita masuk cleansing yang kedua. Jadi sisanya yang spare 26 ribuan itu sedang di cleansing lagi oleh Disduk Capil. Nah, rencana mungkin pelaksanaan diharapkan memang di bulan September dan mungkin tidak hanya timnya yang kemarin terlibat langsung adalah tim Bu Sasti dan Pak Widi. Bu Sasti berbicara tentang mewakili pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Pak Widi tentang pelaku seni budaya. Tetapi pada saat pelaksanaan nanti kita meminta teman-teman terlibat. Karena secara SK semuanya menjadi bagian ya, menjadi bagian untuk bagaimana mengawal minimal validasi, selanjutnya juga penyaluran dan pelaporan. Itu karena angkanya direncanakan satu orang 300.000, kalau di jumlah-jumlah itu kan di atas sekitar 24-25 miliar ya. Nah, itu yang kita akan rencana disalurkan di medio September-Oktober. Mekanisme seperti apa? Nanti kita akan melaksanakan yang namanya rapat-rapat teknis yang melibatkan seluruh kabupaten kota. Karena di sini untuk verifikasi PIC dan penyaluran nanti lebih menitikberatkan kepada kabupaten kota. Itu untuk bantuan sosial sebagai informasi. Termasuk selanjutnya untuk Ibu Lucy, mungkin juga nanti kita juga perlu membahas persiapan tentang minggu ini pelaksanaan kegiatan Beli Bali ya. Kegiatan Beli Bali Borondong ID. Nah, itu juga perlu kita persiapkan siapa berbuat apa dan bagaimana instruksi atau arahan dari Pak Kepala Dinas. Karena seperti kita ketahui bahwa semakin sering kita antisipasi check and recheck, insya Allah pelaksanaan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Itu saya coba rasakan bahwa dengan berbagai persiapan, jadi tenanglah ya melaksanakan pekerjaan. Meskipun yang awalnya kita bayangkan akan begitu rumit, ya begitu. Dan selanjutnya yang terakhir yang ingin kami sampaikan terkait inovasi, ya terkait inovasi. Inovasi ini ada dua muara. Pertama muaranya ke biro organisasi dan yang kedua ke BP2D. Termasuk hari ini juga ada kegiatan pendampingan terkait inovasi daerah. Nah, ini adalah terima kasih. Informasi terakhir sudah masuk 4 ya, sudah masuk 4 usulan inovasi dari kita yang bisa lolos dan bisa bertarung begitu ya, menjaga nama baik dari Disparbud yang tentunya mau tidak mau ini juga jangan dibiarkan ya. Jangan dibiarkan tapi harus kita kawal bersama-sama. Jadi mungkin nanti yang jam 9 ada rapat. Insya Allah saya kalau tidak bentrok akan hadir, tapi kalaupun tidak berarti Ibu Kasubag PP hadir, ditambah dengan para pengusung ya, para pengusung dari inovasi tersebut. Yang pasti dari pemasaran tentunya itu juga harus hadir, terus juga dari Inpar juga harus hadir, plus yang museum ya Bu Okti ya, berarti UPTD juga ada yang hadir ya, itu dimohon. Atau teman-teman yang lain, karena kalau Zoom sebetulnya kita diberi kesempatan juga untuk belajar. Jadi selain yang ditugaskan, kami atau saya juga menganjurkan, manakala tidak ada kegiatan yang lain, untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan di bidang tidak ada masalah. Ya, silakan saja ikut, karena memang itu juga bisa menambah wawasan kita semua. Ya. Mungkin itu beberapa hal yang ingin disampaikan pada apel pagi hari ini. Dan tentunya yang lebih penting adalah bagaimana kita semua senantiasa diberi perlindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya. Ya, termasuk juga selain diberi perlindungan juga kita harus menjaga kesehatan, jaga asupan makanan dan yang juga jaga silaturahmi begitu ya. Karena mau tidak mau manakala badan kita sehat, tentunya insya Allah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tidak seperti saya dan Pak Asmul minggu lalu, begitu ya. Alhamdulillah, ngetes ternyata dengan Pak Asmul nyobian hareeng 38,8 derajatnya Pak Asmulnya.
itu ya, nanya kamera ya, itu ya, itu ternyata alhamdulillah hari ini mah tos damangnya Pak Asmo, coba lah wajah Pak Asmo, untung Pak Tommy waya tuh, set, mana Pak Asmo? Nah, kita sudah semangat ya, sudah sehat kembali, tuh kan, ayo nama. Jadi kalau beberapa hari yang lalu Pak Sekdis dan Pak Asmo terlihat putih wajahnya, bukan di bleaching ya, tapi pucat sebetulnya gitu ya, itu ya. Oke, mungkin itu saja beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat bertugas di minggu ini. Atau sebelum kami tutup, dari rekan-rekan Kabid mungkin ada tambahan. Mangga, mungkin singkat-singkat saja. Kami persilahkan yang pertama dari Ibu Febi. Mangga Bu, bila ada yang disampaikan. Di host, oh ya silakan. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan juga semua dalam keadaan sehat. Mung sakadik panginten Pak, bahwa di Spadbu juga kita semua akan berperan turut membantu atau mendukung kemeriahan penyelenggaraan PON nanti di ini. Jadi anggaran PED itu juga termasuk di dalamnya adalah pendukungan PON Pak untuk artis lokal. Mung sakitu panginten samantawis. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid. Dari Pak Aris, mangga Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Sekdis atas waktunya. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Yang pertama juga kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam Gerbek Wisata Sabtu Minggu kemarin. Agenda yang di Despar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekdis terkait dengan finalisasi Ranperda. Mungkin setelah nanti dengan Biro Hukum dan DPMDes dan perangkat daerah lainnya, mungkin juga ada penguatan di internal kita, Pak Sekdis, baik di masing-masing bidang terkait dengan rencana kegiatan, rencana aksi dalam Ranperda. Mungkin juga besok kami konsultasi ke Pak Kadis untuk pendampingan DPRD ke Jateng dan DIY. Itu saja Pak Sekdis, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Kabid. Yang selanjutnya dari Bu Chandra Wulan, dari Bu Kabid Pemasaran, ada yang akan disampaikan? Ya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah dengan kooperatif menjalankan tugas kemarin. Semoga sehat-sehat terus. Untuk kedepannya kita juga mohon dukungan. Ada masukan dari beberapa destinasi wisata gitu, bagaimana kalau kita menyediakan seperti sudut ekraf gitu. Ini bisa kita rapatkan bersama, baik dengan Inpar maupun Despar, supaya para pengunjungnya juga memiliki souvenir khas dari daerah-daerah masing-masing di setiap destinasi. Dan kalau berkenan Pak Sekdis, kita ini mungkin agak ambisius, tapi kita mencoba untuk memperbukan bagi destinasi-destinasi buatan dulu aja, seenggaknya kita bisa membranding Smiling West Java dan ada pojoknya aircraft dan juga mungkin kuliner kalau tidak keberatan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kabid. Itu masukan dan aspirasi yang bagus sekali. Bisa kita bahas secara khusus ya. Itu menjadi penting karena memang ya promosi mah terus begitu kan, dan ini momen yang bagus sudut aircraft ya. Mangga, menjadi masukan yang bagus. Untuk selanjutnya, Ibu Kabid Inpar, sampaikan. Hatur nuhun Pak Sekdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semuanya. Sekali lagi terima kasih pelaksanaan Gerbek Pariwisata tracing kemarin berjalan dengan lancar. Walaupun prediksi kita akan terjadi ledakan gitu ya di level 2 untuk beberapa kabupaten level 2, tapi alhamdulillah kondusif di lapangan ya.
Itu sebetulnya yang harus tiap minggu kita cermati. Itu pengertian tambahannya. Dan yang kedua, hatur nuhun mungkin Pak Sekdis terkait agenda minggu ini yaitu launching Beli Bali borongdong.id. Jadi inilah mungkin nanti hari Jumat, kalau dalam rencana Pagub, beliau akan melakukan perjalanan ke Bali dan akan dilaksanakan launching borongdong.id Beli Bali. Jadi borongdong.id Beli Bali ini merupakan satu inovasi dari Pemprov Jabar untuk mendukung para UMKM di Bali melalui borongdong.id gitu. Jadi beberapa produk UMKM Bali sebetulnya sejak bulan Mei sudah masuk dalam borongdong.id. Di sini juga saya mengingatkan teman-teman ASN semua untuk membantu UMKM Jawa Barat, khususnya yang akan kita launching Bali, melakukan pembelian di borongdong.id. Nanti juga saya ingin izin mungkin Pak Kabid Despar, Mas Aris, mohon bantuan dari Bu Sandra nanti untuk melakukan komunikasi dengan beberapa teman-teman Bu Sandra di Bali, gitu ya. Karena teknisnya Bedo yang menjadi mitra borongdong.id yang akan mengundang Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin nanti kita bantu juga terkait pelaksanaan atau izin-izin Satgas ke Kota Denpasar. Mereka kemarin sudah menghubungi kami. Mungkin nanti mohon bantuan ke Bu Sandra juga untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman Pemprov Bali maupun Pemkot Denpasar. Itu terkait borongdong.id Beli Bali. Ketiga, punten agak banyak. Ketiga, mohon dukungan juga kita nih di awal Oktober akan melakukan Pasanggiri Mojang-Jaka 2021. Nanti mungkin akan kami sampaikan ke masing-masing bidang dan BPTD untuk melakukan dukungan terkait sosialisasi kegiatan ini, di mana kegiatan Pasanggiri Mojang-Jaka akan kita lakukan pure tidak ada penonton. Jadi ini merupakan event Pasanggiri perdana, bahkan seperti Miss Indonesia pun belum melakukan, di mana satu event yang membutuhkan penilaian baik physically maupun lainnya gitu ya, dilakukan secara online. Nah, ini mungkin sebelumnya mohon dukungan sosialisasi terkait kegiatan Pasanggiri Mojang-Jaka ini, sehingga nanti pada saat di-upload di YouTube, khususnya di Smiling West Java ataupun di Disparbuk dan Humas Jabar, yang nontonnya bisa rame. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat tadi mengingatkan terkait Peduli Lindungi, bahwa untuk aplikasi Peduli Lindungi ini Jawa Barat salah satunya adalah Kota Bandung menjadi kota percontohan untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi ini. Kemarin sudah dilakukan mungkin ya Mas Aris ya, sosialisasi untuk destinasi dan hotel restoran, di mana sebetulnya minggu kemarin pun kami telah melakukan pengawasan, karena memang dari aplikasi Peduli Lindungi ini semua para usaha pariwisata ini apply-nya ke asosiasi. Jadi kalau misalnya ada restoran, kafe yang ada di dalam mall, itu koordinasinya ke Hipindo. Tapi kalau yang di luar mall itu ke PHRI. Kalau destinasi mungkin ke Putri ya, dan itu yang akan disampaikan ke DTO yang di bawah Kemenkes untuk dilakukan apply melalui email, mengaktifkan QR Code Peduli Lindungi. Memang ada beberapa constraint gitu ya kalau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini, karena otomatis yang menggunakan adalah yang boleh masuk istilahnya usianya di atas 12 tahun gitu, kebanyakan gitu ya yang sudah beres vaksin. Nah, ini pun masih menjadi masih menjadi diskusi
kami khususnya di internal untuk penggunaan Peduli Lindungi ini. Tapi secara umum di Jawa Barat totally ada 306 hotel, restoran, rumah makan, kafe yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Khusus di Kota Bandung ada 89 kafe, restoran yang merupakan franchise dari Chatime dan kalau nggak salah Starbucks ya. Itu yang sudah, sedangkan untuk hotel memang baru apply sebanyak 209. Jadi itu beberapa angka usaha pariwisata yang telah melakukan pengajuan untuk mendapatkan aplikasi Peduli. Mungkin Pak Sekdis dan teman-teman semuanya sebagai informasi dari kegiatan Infar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabid. Satu lagi Pak Erik, Pak Kepala UPTD. Pak Erik, monitor. Apakah ada yang akan disampaikan? Oh iya. Enggak, Pak Kepala UPT, ada mau disampaikan? Masih mute kayaknya Pak Erik. Ya, gimana Pak? Mangga, silakan bila ada yang mau disampaikan. Ya. Udah terdengar Pak? Udah bisa didengar? Sudah, mangga Pak Erik. Ya, udah terdengar Pak? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kemarin yang telah melaksanakan kegiatan Gerebek Wisata yang telah berjalan dengan lancar. Yang kedua, mungkin ada saya informasikan bahwa beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di UPTD ini. Yang sudah dilaksanakan, Pak, kemarin kami telah pengambilan gambar seni cepet yang ada di Sukabumi, tepatnya di Celetuh. Karena sekarang melalui virtual, jadi kami pengambilan gambar di sana, dan nanti akan ditayangkan melalui media elektronik atau melalui YouTube. Dan yang lainnya juga masih ada beberapa kegiatan seni budaya yang akan kita ambil gambarnya, dan sama akan ditayangkan melalui channel YouTube ini. Dan satu lagi, bahwa kami mendapat undangan untuk Museum Sri Baduga itu untuk memberikan atau menyajikan profilnya sama museum yang ada di Taiwan, Pak, atau Taipei. Dan ini sudah dilaksanakan, sudah diambil kondisi museum secara virtual dan sudah disampaikan ke panitia. Mungkin itu, Pak, beberapa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kepala UPT. Dari para kasih atau Kasubag, mungkin ada yang akan disampaikan? Angkat tangan saja. Cekap? Oke. Sudah terwakili? Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita tutup apel pagi ini, informasi tambahan adalah beberapa poin-poin penting yang mungkin juga perlu kita cermati. Yang pertama adalah terkait tentang survei kepuasan masyarakat, ya. SKM, survei kepuasan masyarakat. Ini hanya ngemutan kembali, ini ada di wilayahnya, kewenangannya sudah diinikan di UPTD. Jadi punten Pak Erik beserta jajaran, untuk deadline-nya itu kan tanggal 15 Oktober atau November. Itu mohon dicek ulang kesiapannya terkait tentang survei kepuasan. Ini gara-gara testing terusnya Bu Santa, jadi sehat yang sehat tuh. Survei kesehatan masyarakat. Kepuasan masyarakatnya ya, itu yang kedua terkait tentang mungkin tugas kami sebetulnya di sekretariat, tapi silih emutan ya,
Mangga Pak Asmo, kita silih emutan dengan rekan-rekan di Kasubag Kepegum Humas terkait tentang pelaporan gratifikasi rutin yang merupakan tugas kita itu sebagai unit gratifikasi ya. Pelaporan itu biasanya harusnya tanggal 10, sedangkan akhirnya tanggal berapa? Akhirnya sudah masuk tanggal 13. Nah, emutan SIM kuring mungkin nanti komandannya Pak Asmo kita lengkapi ya, kita laporkan. Kalaupun laporannya nihil, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah laporan dan sesuai dengan edaran yang terakhir dari inspektorat ya. Itu mungkin terkait tentang pelaporan gratifikasi di lingkup Disparbud Jabar. Terus yang selanjutnya bagi teman-teman adalah untuk dengan teman-teman kan di layar mah sendirian ya, ini di layar begitu ya. Untuk teman-teman terkait tentang keterbukaan informasi publik ya. Di dua minggu lalu sudah di launching terkait tentang kesiapan masing-masing OPD untuk melakukan kesiapan pengecekan dari keterbukaan informasi publik. Dan alhamdulillah dari sisi kebijakan Pak Kadis sudah komunikasi dengan ketua KIP-nya, tapi tetap secara administratif kita harus mempersiapkan diri. Dan alhamdulillah juga kita mendapat tambahan pasukan, ini juga sekaligus dikenalkan, ada Ibu Gina ya, dari Dispusibda yang beberapa waktu yang lalu bergabung di kita. Nah, ini juga nanti bertugas di Humas, akan membantu Pak Asmo, membantu kami untuk mengawal dan mengeluarkan ilmunya di Dispusibda terkait tentang bagaimana kesiapan dari keterbukaan informasi publik ini di OPD khususnya di kita. Ya. Jadi besok lusa, kalaupun diminta data, diminta pengecekan di internet, diminta segala macam, tolong kerjasama dari semuanya, sehingga sesuai dengan arahan dan harapan Pak Kadis, kita tetap masuk menjadi terbaik, OPD terbaik keterbukaan informasi publik di 2021, yang akan diumumkan di akhir tahun ya, gitu. Ya terbuka bukan berarti tinggal sadayana kan, karena secara Undang-Undang 14/2008 ada informasi yang bisa diberikan serta-merta, ada informasi yang bisa dikecualikan. Nah mungkin nanti apa yang harus tersedia setiap saat dan apa yang harus melalui mekanisme itu nanti kita bahas secara khusus, tapi minimal teman-teman sudah teringatkan begitu ya terkait tentang kesiapan keterbukaan informasi publik ini. Itu saja mungkin beberapa informasi pada apel pagi yang baik ini. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan tugas kita di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya dengan sebaik-baiknya. Juga insya Allah yang sudah kita lakukan di 1 minggu yang lalu, beberapa hari kemarin, itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sehat selalu dan tentunya tetap semangat untuk mewujudkan Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir untuk keselamatan, keberkahan kita semua, saya langsung memimpin doa saja. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Selamat bekerja, selamat bertugas, dan tetap jaga sehat selalu. Demikian apel pagi pada hari ini. Mari kita bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.